Sebuah tantangan otentikasi akhirnya tiba juga. Kita semua di perdagangan antik. Kau harus tahu bahwa dolar perak adalah barang koleksi paling mendasar dalam pekerjaan kita. Jika kau bisa mengotentikasi keaslian 4 dolar perak ini, maka aku tidak akan lagi mengganggumu. Selain itu, aku akan memberimu kompensasi 1 juta. Koin Gansu, koin perahu Jun, koin elang, koin mobil. Terlihat asli, terlihat palsu. Tampak palsu, namun asli. Namun semuanya adalah harta karun besar. Sulit membedakan asli dari palsu. Keempat kotak ini semuanya memiliki secari kertas di bagian bawah. Kertas-kertas ini menunjukkan keaslian dolar perak jika kau tidak bisa mengotentikasi mereka. Maka aku minta maaf. Toko ini akan menjadi milikku. Selain itu, kau harus meninggalkan Jiangchen. Bagaimana menurutmu? Berani atau tidak? Mencuri toko dan mengusir kami dari Jiangchen. Ini hanyalah mencoba melenyapkan kami sepenuhnya. Tangan hantu Den, aku tahu. Kamu telah menggali jebakan. Hanya menunggu kami melompat ke dalamnya. Kami tidak akan melompat masuk. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Won, aturan Qiao Dao. Apakah kau sudah melupakannya? Setiap tahun, setiap toko antik hanya memiliki satu kesempatan untuk menampilkan plakat tanpa tantangan. Tahun lalu kau sudah bertingkah seperti burung unta. Sekarang bagaimana? Apakah kau masih ingin menjadi tikus tahun ini? Kalau begitu berhenti, kemasi barang-barangmu dan pergi. Tangan hantu Den, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bukankah kamu hanya mengincar barang-barang di toko ini? Ya, aku menginginkannya. Jadi kenapa? Ini tidak ilegal kan? Penjaga toko, menurutku kita harus mengusirnya. Kita tidak akan mengikuti permainannya. Aturan Qiao Dao tidak bisa dilanggar. Jika kami menolak tantangan otentikasi ini, kami tidak berani menerima. Kami pasti tidak akan bisa mempertahankan pijakan di industri ini. Oleh karena itu, kami harus menerima tantangan otentikasi ini. Dengar itu. Kalian beberapa pria dewasa, tidak sebanding dengan seorang wanita muda. Penjaga toko, dalam 2 tahun terakhir, tangan hantu Deng di kota Jian tidak pernah kalah. Jika kita menantangnya dalam kontes penilaian, kita hanya akan mencari masalah. Itu benar. Mengenai barang perunggu, kita sudah mengalami kemunduran. Jika kita menantangnya untuk penilaian lain, aku takut kita mungkin jatuh ke dalam jebakan lain. Tapi toko ini diberikan kepadaku oleh ayahku. Jika aku menyerahkannya begitu saja kepadanya tanpa imbalan, aku tidak bisa menerimanya. Penjaga toko, koin-koin di toko kebanyakan dinilai olehku. Mengapa kita tidak biarkan? Mengapa kamu tidak biarkan aku mencoba? Apakah kamu yakin? Aku toko sebesar ini, namun tidak ada satu orang pun yang berani maju untuk membedakan keasliannya. Selain pemilik toko yang tidak punya nyali, apakah kalian semua juga tidak punya nyali? Tepat sekali, kalian bergaul dengan seorang wanita. Bahkan jika kau punya nyali, kau akan berubah menjadi pengecut. Penjaga toko, bagaimana kalau saya mencobanya? Xiona, apa yang sedang kamu timbulkan sekarang? Baru saja kamu hanya beruntung menemukan cacat pada tripod perunggu itu. Kamu tidak mungkin beruntung terus-menerus seperti ini. Kamu menganggap kami ini apa? Kamu hanya seorang magang, membiarkanmu pergi dan menilai. Bukankah itu hanya akan membuat mereka tertawa terbahak-bahak? Master Wang, Master Shan, saya memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Hentikan. Selama 3 bulan terakhir ini, aku belum melihatmu mempelajari trik cerdik apapun. Dan kamu tanpa malu mengklaim bahwa kamu percaya diri. Sudahlah, Xiona, bukan berarti Paman Wang dan aku mencoba menekanmu, melainkan kamu belum siap. Aku tahu kamu ingin menonjol, tapi sekarang bukan waktunya. Cukup ramai bukan? Penjaga toko, tempat lilin dinasti Qingku sudah diperbaiki. Antua Master penilai telah pensiun ke pengasingan. Sudah diperbaiki. Sebentar. Pakaian dan tingkah laku pemuda ini sepertinya memiliki sedikit sentuhan seorang master. Penjaga toko, itu benar. Itu tempat lilinku. Bekas benturan dan guncangan masih ada di sini. Ini bukan milik toko. Tempat lilin lainnya. Penjaga toko, keahlian di tokomu
Cukup bagus. Dasar ini, perbaikannya terlihat profesional. Jika tidak melihat dengan cermat, benar-benar tidak bisa membedakan. Xiaonan memperbaikinya. Penjaga toko, tantangan penilaian ini. Bisakah Anda membiarkan saya mencoba? Aku memberitahumu Xiaonan. Mengapa kamu keras kepala seperti keledai? Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak membuat masalah. Master Wang, menurutku, kita bisa membiarkan Xiaonan mencoba. Penjaga toko, apa yang kau katakan? Aku bilang, kita bisa membiarkan Xiaonan mencoba. Tapi pemilik toko, Xiaonan baru 3 bulan berkecimpung di bisnis ini. Dia masih seorang murid baru. Bagaimana jika dia kalah? Toko kita akan hilang. Pemilik toko, tolong jangan bodoh. Ini adalah kontes autentikasi. Aku yang termuda, suka menonton tontonan. Ini adalah kesempatan bagus untuk belajar. Su Kiao Kiao. Apakah kalian berdua akan berhenti berdebat? Apakah kalian akan berdebat sampai besok fajar? Jika tidak ada orang lain yang maju, aku akan mengambil toko ini. Karena tidak ada yang yakin. Kenapa tidak biarkan dia mencoba? Dia seorang pemula. Keberuntungan itu kuat. Aku bersedia mempercayainya. Su Kiao Kiao, lelucon macam apa yang kau buat? Apa kau mencoba mempermalukanku? Mencari seorang murid untuk mengautentikasi melawanku? Aku memberitahumu, aku tidak akan mengautentikasi melawan seorang murid, kecuali apa? Kecuali kau juga menaikkan taruhannya. Jika kau kalah, tinggalkan 1 tangan untukku. Menarik, tangan hantu Den. Bukankah sudah jelas bahwa kau menindas orang? Mengapa kami harus bertaruh itu denganmu? Kau dan seorang murid. Mengapa kau begitu picik? Jika kau bisa melakukannya, maka lakukanlah. Jika tidak bisa, diamlah. Xiaonan, untuk kontes autentikasi ini, mari kita akui kekalahan saja. Saya bersedia menaikkan taruhannya, tapi jika Anda kalah, Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada Sister Kiao. Lihat, amati kemurnian dolar perak, patina, gerigi tapi, jenis, gaya. Xiaonan ini, alih-alih mempelajari hal-hal baik, hanya mempelajari trik-trik dangkal ini. Sentuh, nilai sentuhan dolar perak, kerataan prasasti, kekasaran, berat. Bisakah telapak tangan sesensitif jari? Dan dia memakai sarung tangan. Kali ini Xiaonan benar-benar terlalu percaya diri. Dengar. Bedakan apakah itu perak tua? Apakah ada lubang dan retakan? Dolar perak ini tidak sesederhana itu. Patina sudah tua. Gerigi tepinya jelas. Dolar perak ini sengaja dibuat terlihat asli dan palsu. Mari kita lihat bagaimana kau membedakannya. Xiaonan ini membuat pertunjukan yang begitu mencolok. Apa yang dia lakukan? Dia membingungkanku. Menurutku Xiaonan ini hanya suka pamer. Dia hanya melakukan trik-trik dangkal yang tidak berguna. Dia bahkan tidak akan membiarkan Master Zhang dan Master Wang maju. Dia hanyalah seorang murid. Dia pikir dia siapa? Ini benar-benar memalukan. Kalian-kalian semua diam. Master Xiang dan aku juga hanya membuat dugaan. Master Wang, bagaimana pendapatmu? Pemilik toko, keempat koin ini pengerjaannya sangat kasar, tapi detailnya tanpa celah. Bahkan patinanya sangat tua. Ini memiliki usia tertentu, dan itu terbukti benar. Sulit untuk menilai. Bocah, tidak apa-apa jika kau tidak bisa mengetahuinya. Jangan merusak koin Gansu ini. Ini sangat berharga. Ini seharga sebuah rumah. Dan yang ini. Dan koin $10 tanpa burung ini terlihat tidak berharga. Ada goresan di atasnya. Terlihat seperti jejak penuaan buatan. Sebenarnya,
Ini palsu. Oh tidak. Xiaonan tidak bisa membedakan koin mana yang asli. Dia mulai mengulur waktu. Aku sudah bilang sejak lama untuk tidak membiarkan Xiaonan berpartisipasi. Lihat kali ini dia benar-benar. Nah, jangan berlama-lama. Cepatlah. Nah, kepercayaan dirimu yang tadi, kemana perginya? Atau kau mengatakan, kau benar-benar mengandalkan keberuntungan untuk mencari nafkah? Anak muda, keahlianmu tidak cukup. Kau bahkan tidak bisa memilih 1 dari 4. Kau harus kembali dan terus menjadi murid. Keberuntungan anak ini hilang. Saat tiba pada titik krusial, dia menjadi ragu-ragu. Ini membuat frustrasi. Sialan, Xiaonan ini ceroboh dan tidak hati-hati. Kali ini dia terbongkar. Itu tidak menyelesaikan masalah. Penilaian keaslian juga merupakan kontes psikologis. Tangan hantu Den sengaja menggunakan provokasi verbal untuk mengganggu penilaian saya. Begitu penilai kehilangan keyakinan untuk menang. Tidak peduli seberapa bagus tekniknya, mereka akan memilih dengan salah. Xiaonan awalnya hanyalah seorang murid dan pengalamannya belum matang. Sudah sulit untuk memilih. Sekarang, dan dipengaruhi oleh perkataan tangan hantu Den. Sudah berakhir sekarang. Cukup Master Wang. Kurangi ucapan sarkastik. Jika kau melihat beberapa wawasan, maka bantu Xiaonan memilih. Aku tidak bisa menyentuhnya sendiri. Aku hanya melihat sedikit. Tapi aku juga tidak bisa dengan mudah memilih. Xiaonan, aku tidak takut kalah, pilihlah dengan percaya diri. Saya memilih. Xiaonan berhenti segera. Sama sekali jangan pilih koin dolar elang ini. Yang ini jelas palsu. Apa maksudmu jelas palsu? Xiaonan, cepat letakkan ini. Mari kita pilih lagi. Xiaonan. Koin elang ini terlihat sangat halus. Kondisinya juga bagus. Terlihat seperti sudah dicuci. Tapi itu adalah koin palsu. Itu sengaja dibilas dengan bahan kimia. Menciptakan jejak yang sudah dicuci. Ya, tepat sekali. Proses otentikasi ini secara inheren adalah campuran asli dan palsu. Ini adalah penyelidikan bersama, seperti yang diharapkan dari Master Wang. Untungnya pengingatnya tepat waktu. Memang jadwal lebih pedas. Kenapa begitu? Kau mendengar beberapa kata dari orang lain, dan sekarang kau tidak berani memilih. Apakah saya mengatakan akan memilih dolar elang? Apa yang Master Wang katakan tidak benar. Dolar elang ini tidak dibuat tua secara artifisial, melainkan gerigi tepi yang melebar keluar. Penampangnya tidak rata, tidak seperti jejak yang ditinggalkan oleh peredaran. Kakek Den, anak ini masih berakting. Dia pasti mati karena cemas di dalam. Xiaonan, kau harus mendengarkanku. Dolar Jun ini juga tidak bisa dipilih. Ini juga jelas palsu. Tidak ada burung di atasnya. Selain itu tahun ke-23 Republik Tiongkok. Tidak cocok. Master Wang, kau hanya cepat bantu Xiaonan. Memilih 1, bukankah itu cukup? Koin mobil dan koin gansu. Pilih salah satu dari keduanya. Xiaonan, dengarkan lebih banyak tuan Wangmu. Letakkan dolar rongsokan ini. Pemilik toko, cepat coba bujuk dia. Master Wang, Master Zhang. Aku tetap memilih untuk percaya pada Xiaonan. Bocah K, sepertinya kau masih hanya seorang amatir setengah matang. Masih takut memilih. Dan masih ingin berganti. Apakah saya mengatakan akan memilih dolar Jun ini? Master Wang keliru. Dolar Jun tanpa burung dari tahun 23, tidak jarang. Hanya saja dolar Jun ini memiliki berat yang salah. Anak ini cukup cakap. Dia jelas melihat kekurangannya, namun dia tetap sepenuhnya tertutup. Tidak seperti kedua orang tua ini, yang menebak-nebak liar, dan belum tepat sasaran. Tuan Wan, cepat bantu Xiaonan memilih 1. Jangan buru-buru aku. Aku juga tidak yakin. Sekarang ini pilihan antara 2. Tidak peduli yang mana yang dipilih. Itu probabilitas 50%. Namun, aku lebih optimis tentang koin mobil ini. Kondisinya terlihat lebih asli. Tuan Wan, meskipun aku pernah menangani koin, tidak sebanyak yang kau miliki, aku juga percaya kita harus memilih koin mobil ini. Meskipun patinanya gelap, teksturnya jelas. Bagus sekali.
Tuan Wang dan Tuan Shan akhirnya telah mengkonfirmasinya. Pasti tidak akan ada masalah sekarang. Akankah Xiaonan tidak mematuhi mereka dan sengaja memilih yang salah? Tidak mungkin. Dia bahkan mempertaruhkan tangannya untuk itu. Putaran otentikasi ini membutuhkan beberapa pengetahuan. Sulit untuk memilih. Pemilik toko, Tuan Shang, dan aku sama-sama berpikir. Kita harus memilih koin mobil ini. Cepat beritahu Xiaonan. Beritahu dia yang mana yang harus dipilih. Tepat sekali. Itu tempat lilingku. Penyap dan bekasnya masih ada di sini. Xiaonan pilih saja. Tidak pemilik toko. Bagaimana bisa kau? Lupakan saja. Biarkan takdir yang memutuskan. Pilihlah. Cepatlah dan pilihlah. Kau bocah penakut. Itu sebabnya kau sengaja mengulur waktu di sini kan? Bagaimana Anda ingin saya memilih? Pilih saja secara acak. $4 perak ini. Tidak peduli bagaimana Anda memilih. Anda tidak dapat memilih barang yang asli. Karena semuanya adalah barang palsu. Tantangan penilaian ini adalah jalan buntu. Dan juga kebuntuan. Karena itu masalahnya. Biarkan saya memecahkan kebuntuan ini. Bocah K, julurkan kepalamu dan kau akan ditebas. Menyembunyikan kepalamu tidak akan menyelamatkanmu dari pedang. Cepatlah. Keempatnya palsu. Tunggu saja untuk kalah. Baik. Karena Anda begitu terburu-buru untuk kalah. Saya akan mengabulkan keinginan Anda. Saya memilih. Xiaonan, bagaimana bisa kau mengabaikan koin mobil? Bahkan jika kau tidak memikirkan toko. Kau harus memikirkan tanganmu. Xiaonan, tindakan impulsifmu ini akan sangat merugikanmu. Kau Xiaonan yang tidak berguna. Jika kau kehilangan toko. Bahkan jika kau menjadi cacat, aku akan tetap memukulmu sampai mati. Bocah K, seperti kata pepatah. Jika kau tidak mendengarkan orang tua, kau akan segera menderita kerugian. Menghilangkan koin mobil. Hilangkan 31 tersisa. Maka barang asli yang kau pilih adalah koin gansu. Buat pilihan terakhirmu dan lepaskan, bos. Bahkan jika kau memberinya kesempatan, dia tidak berguna. Sudah berakhir. Salah. Tentu saja saya memilih 3 dan meninggalkan 1. Ketiga koin yang saya pilih ini adalah barang palsu. Tangan hantu Den, apakah Anda punya masalah? Mungkinkah ketiga ini bukan barang palsu? Aku. Anda mengatakan, catatan di dalam kotak menyatakan, apakah itu barang palsu? Sekarang, saya meminta Anda membuka catatan itu, dan memverifikasi apakah ketiga koin yang saya pilih ini adalah barang palsu. Bagaimana? Kau tidak berani membukanya. Apa yang terjadi? Mungkinkah tangan hantu Den tidak berani menarik catatan itu? Katakan padaku apakah ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tangan hantu Dang, penilaian membutuhkan keterbukaan dan keadilan. Tolong segera buka catatan itu. Aku akan menariknya kalau begitu. Kenapa terburu-buru? Palsu. Seperti yang kami nilai. Dolar elang ini memang palsu. Palsu. Ini seperti yang aku nilai. Dolar kapal ini juga palsu. Sekarang hanya koin mobil yang tersisa. 1 nyawa. 1 kematian. Bocah K. Aku akan memberimu 1 kesempatan. Catatan ketiga ini, aku tidak akan membukanya. Mari kita berhenti di sini. Tidak ada di antara kita yang akan menderita kerugian. Bagaimana menurutmu? Pemilik toko, proposal ini dapat diterima. Pemilik toko, dengan cara ini, tidak hanya toko kita bisa diselamatkan, tetapi tangan Xiaonan juga bisa diselamatkan. Bagaimana jika aku bilang tidak? Xiaonan, jangan menyeret. Semua orang bersamamu. Sekarang toko pemilik toko, Amang. Kau tidak perlu kehilangan tanganmu, dan kita masih punya mata pencarian. Jika kau melakukan ini, apa yang ingin kau dapatkan? Xiaonan, bisakah kau tidak? Begitu tidak konvensional di saat seperti ini. Keberuntungan datang sekali atau 2 kali, tapi tidak bisa selalu memihakmu kan? Kau. Kondisi jantungku hampir terpicu karena kau membuatku marah. Xiaonan, aku selalu percaya padamu. Namun, aku juga berpikir, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Hidup tidak terduga.
Kehati-hatian adalah yang terbaik. Bagaimana menurutmu, bocah? Apa kau dengar itu? Semua orang setuju untuk berhenti selagi kita unggul. Aku rasa konfrontasi ini tidak perlu untuk dilanjutkan lebih jauh. Bukankah semua orang merasa ini aneh? Jika tangan hantu Den benar-benar yakin akan kemenangan, apakah dia akan berhenti? Segala cara dibenarkan dalam perang. Xiona, kita tetap tidak seharusnya mengambil risiko. Dia pasti mencoba menipumu. Segala cara dibenarkan dalam perang. Apa kau yakin ingin melanjutkan? Baiklah. Kalau begitu mari kita tanya Su Kiao Kiao. Apakah dia bersedia menggunakan toko ini sebagai taruhan untukmu? Jika dia tidak bersedia, kau bahkan tidak punya taruhan. Untuk apa kau bermain? Lupakan saja. Taruhan. Aku punya satu. Bukankah ini koin tembaga yang Xiaonan keluarkan barusan? Koin tembaga ini tidak bernilai banyak uang. Apa gunanya memegangnya? Xiaonan, kau gila. Ini adalah koin induk Qisiang Tongbao dari dinasti Qin. Sebuah benda unik. Harga pasarnya tidak kurang dari 1 juta. Sekarang aku akan menggunakannya untuk menggantikan toko kakak Kiao sebagai taruhan baru untuk melanjutkan kontes denganmu. Apel. Koin induk unik senilai 1 juta. Kamu, bagaimana kamu tahu semua ini? Tidak mungkin. Qisiang Tongbao ini hanya dikeluarkan selama dinasti Qing dalam sebulan, dan sama sekali tidak ada di pasaran. Bahkan jika ada, itu pasti Republik Tiongkok atau barang palsu modern. Bagaimana mungkin koin induk ini muncul di toko kita? Apa itu koin induk atau bukan koin induk? Kau bilang itu asli. Jadi itu asli. Kau bisa melihatnya sendiri. Aku tidak akan melihat, aku tidak punya waktu untuk melihat. Jika kamu tidak mau melihat, aku akan melihat. Senior. Dan tangan hantu. Karena kamu tidak bersedia melihat, maka aku akan melihat untukmu. Aku penilai ahli dari jalur terampil ini. Tentu memiliki kualifikasi bukan? Tua. Kita berdua selalu mengurus urusan kita sendiri. Apa kau yakin ingin ikut campur dalam masalah ini? Pembicaraan macam apa itu? Sebagai seorang penilai ahli, aku hanya mengautentikasi koin kuno. Bagaimana? Ini tidak diizinkan. Antua ini sebenarnya adalah anggota master penilai. Tidak heran, dia biasanya bersikap rendah hati. Aku memberitahumu, master penilai sudah ketinggalan zaman. Jangan mencoba menekanku dengan nama itu. Apakah dia sudah pensiun? Aku memang pensiun dari penilai ahli, tetapi reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Di Kiao Dao, siapa yang berani tidak mengenaliku? Kau. Berat dan kokoh. Goresannya seperti pisau. Ini asli. Ini benar-benar asli. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku Antua, seumur hidupku, masih bisa melihat yang asli. Qisiang Tongbao. Ini asli. Apel. Ini benar-benar asli. Bagaimana ini mungkin? Qisiang Tongbao ini sudah berada di toko kita selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang pernah memperhatikannya. Ini benar-benar asli. Terlebih lagi, dan Xiaonan berhasil mendapatkan tawaran yang begitu besar. Mungkinkah Xiaonan benar-benar seorang anak keberuntungan? Xiaonan, apakah dia benar-benar hanya seorang magang? Brilian. Ini benar-benar luar biasa. Atas nama penilai ahli, aku menyatakan, koin Qisiang Tongbao dinasti Qing ini adalah benda unik, barang tak tertandingi, barang asli, nilainya melebihi 1 juta. Sudah berakhir. Tangan hantu Deng. Menurut aturan Kiao Dao, selama penilaian, taruhan yang setara dapat digunakan untuk penggantian. Sekarang, saya menggunakan Qisiang Tongbao ini untuk menggantikan toko kakak Kiao dan melanjutkan penilaian denganmu. Buka gulungan kertas ketiga. Kenapa? Apa kamu tidak berani membukanya? Jika kamu tidak membukanya, itu berarti kamu kalah. Kalau begitu bayar kompensasi 1 juta. Dasar bocah. Apa kau sengaja melakukan ini? Aku hanya bersikeras pada kebenaran penilaian. Tangan hantu Dang, kamu telah berulang kali menunda. Aku rasa kamu memang ditakdirkan untuk kalah, bukan? Penilaian berlanjut. Tetapi Deng tangan hantu tidak seperti biasanya menolak membukanya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Xiaonan ini
telah mengajukan taruhannya sendiri. Ini pasti berarti kemenangan sudah pasti. Bocah, aku mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Autentikasi berakhir di sini. Kita masih bisa berbisnis di masa depan. Dan bahkan menjadi tema. Jika kau bersikeras untuk membukanya, kau pasti akan menyesalinya. Pengaruh Master Den tersebar di seluruh Jiangchen. Kamu perlu berpikir jernih. Nah, apakah yang mereka katakan benar? Apakah kamu takut? Tangan hantu Den. Aku bersikeras untuk melanjutkan autentikasi. Tolong buka gulungan kertas ketiga. Apa kau yakin? Aku yakin. Baiklah. Palsu. Pemalsuan. Kau bocah. Kau punya keahlian. Ketiga benda ini adalah palsu. Aku kalah. Uang sebanyak itu. Dia menang besar. Dasar bocah. Kau tunggu saja. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ayo pergi. Berhenti. Apa kau sudah meminta maaf? Aku Deng Nantian. Menerima kekalahan taruhan ini. Pemilik toko Su, aku sebelumnya menyinggungmu dengan kata-kataku. Dan bahkan mencoba mengambil tokomu. Itu memang tidak pantas. Aku meminta maaf kepadamu. Apa itu cukup? Ayo pergi. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Gulungan kertas keempat ini belum dilihat. Terburu-buru pergi seperti ini. Kau pikir kau bisa langsung pergi? Bocah, aku sudah kalah. Kau berulang kali menyebabkanku masalah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tangan hantu Den. Menurut aturan Kiao Dao, jika seseorang membuat skema selama autentikasi dan tertangkap basah, mereka tidak hanya harus dipotong tangannya, tetapi juga diusir dari Kiao Dao. Benar. Ada aturan seperti itu. Apa kau menyiratkan bahwa aku yang mengatur skema ini? Ya. Kau membuat skema itu. Kau memfitnahku. Jika kau tidak punya bukti, menurut aturan Kiao Dao, orang yang tangannya harus dipotong adalah kau. Bukti ada di sini. Kau memaksaku ke jalan tanpa kembali. Berhenti. Bocah, aku punya 1 juta di sini. 1 juta? Jika kau hanya mengambil uang ini, mari kita anggap hari ini seolah tidak terjadi apa-apa. Baik, Shiona, aku akan memberimu 30% saham dari toko antikku. Tidak, 50%, 80%, 100%. Shiona, orang di belakangku adalah Pak Tuashi. Jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Di Jiangchen, jika Cheo Dan ingin seseorang menghilang, orang itu tidak akan hidup melewati besok. Keadilan di hatiku memberitahuku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan siapapun mengeksploitasi Kiao Dao, melakukan kejahatan, mencari keuntungan. Palsu. Palsu. Keempat koin tembaga ini, semuanya sebenarnya palsu. Dan tangan hantu ini, sejak awal, menyiapkan situasi tanpa kemenangan. Untungnya Xiaonan melihat semuanya. Jika tidak, bagaimana kita mati? Kita bahkan tidak akan tahu. Orang semacam ini terlalu tidak tahu malu. Tidak heran beberapa tahun terakhir ini, dia tidak pernah kalah. Dia hanyalah kanker dalam perdagangan Kiao Dao. Ketika ayahku kalah darimu waktu itu, apakah itu juga jebakan yang kamu pasang? Tidak, aku tidak. Masih mencoba lari. Kembali ke sini. Si perencana, potong tangannya. Jangan. Xiaonan, ampuni aku kali ini. Jangan menusuk tanganku. Tolong jangan menusuk tanganku. Xiaonan, mengingat kita adalah sesama praktisi. Ampuni aku kali ini. Hanya kali ini saja. Aku akan mengembalikan seluruh kekayaanku, dan semua koleksiku. Oke, ampuni aku sekali ini. Tetua Chao Feng, kata-katamu adalah aturan perdagangan ini. Kiao Dao, menghargai aturan, dan nalar. Xiaonan, buat dia memuntahkan uang haram itu. Keluar dari Jiangchen, dan jangan pernah kembali ke Kiao Dao. Bagaimana kalau begitu? Tetua Chao Feng,
selalu menjunjung tinggi keadilan dalam perdagangan ini. Karena kau sudah berbicara, tentu saja. Terima kasih. Berhenti. Bunga putih di pakaianmu, apa artinya? Itu adalah perkumpulan bunga putih. Tetsuoshi adalah pemimpinnya. 10 tahun yang lalu. Kota Shane. Kau adalah anak itu. Bicara. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar bahwa insiden itu berkaitan dengan sejumlah keramik Tang Sancai. Benar. Tetsuoshi. Dia pasti tahu kebenarannya. Sionan ini memang punya latar belakang. Baiklah. Di mana aku bisa menemukan Tetsuoshi? Pria itu biasanya sulit ditemukan. Aku sungguh tidak tahu. Shiona, aku juga sedikit mendengar tentang masalah ini. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Deng Tangan Hantu. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang Tetsuoshi, berani pergi ke suatu tempat bersamaku. Di mana? Barat kota, Koyansai. Tempat itu akan mengadakan autentikasi khusus para peserta. Kebanyakan adalah anggota Perhimpunan Bunga Putih. Aku akan pergi. Sionan, 1 juta ini adalah apa yang kamu menangkan. Itu milikmu. Uang ini bukan milikku. Jika aku harus mengambil sesuatu, aku hanya akan mengambil 1000 ini, biaya penilaian untuk Siang Kitong Bao. Dan koin induk ini, awalnya milik toko. Dan seharusnya secara alami ditinggalkan di sini. 1 juta ini, kau menolaknya begitu saja. Kau memang luar biasa, nak. Koin induk ini, yang mana dianggap hadiah dari toko untukmu. Dan kau masih tidak menginginkannya, nak. Uang ini diperoleh secara tidak benar, tetapi dapat digunakan di saluran yang sah. Pemilik toko Su, kau cantik dan baik hati, serta dapat dipercaya. Mengapa kita tidak menyumbangkan uang ini ke panti asuhan anak? Itu akan dihitung sebagai perbuatan baik dan mengumpulkan pahala. 1 juta ini, kamu tidak perlu mengambilnya. Tapi kamu harus mengambil 30.000 ini. Ini adalah gaji dan bonusmu. Selama beberapa bulan terakhir, diberikan kepadamu olehku secara pribadi. Ini tidak ada hubungannya dengan tangan hantu dan Pemilik toko Su, kamu membantu toko mengamankan fondasinya. Apa arti jumlah uang ini? Itu semua yang pantas kamu dapatkan. Penjaga toko benar. Jika kau masih menolak untuk mengambilnya, maka kau tidak menghormati kami. Kami ingin kau mengambilnya, jadi ambillah saja. Ketika kau bepergian keluar, bagaimana bisa sakumu tidak menyimpan uang? kalau begitu. Terima kasih pemilik toko Su. Masih memanggilku pemilik toko Su. Panggil saja aku Kak Kiao. Kakak Kiao, Anak ini punya nyali dan integritas. Dia mempertahankan prinsipnya dan tahu cara beradaptasi. Tidak buruk. Shiona, sebelumnya itu salahku Pak Tua Syam karena buta dan bodoh. Kaulah yang memiliki bakat dan pengetahuan sejati. Ketika aku Pak Tua Syam mengucapkan kata-kata omong kosong itu sebelumnya, tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku juga sedikit merendahkan karena usiaku. Tapi kau Nat, berpura-pura bodoh untuk mengalahkan yang kuat, membuat kami khawatir begitu lama. Master Wang Master Shang, kami juga melakukannya untuk toko kakak Su. Jangan bicarakan ini lagi. Jangan, tolong jangan, memanggil kami guru. Adapun kami, memanggilmu guru Xiao lebih pantas. Ngomong-ngomong Sionan, apa rencanamu selanjutnya? Tokoku terlalu kecil. Itu benar-benar tidak bisa menampung sosok hebat sepertimu. Tujuanku datang ke Jiangcheng kali ini adalah untuk menyelidiki pembunuhan ayahku. 10 tahun yang lalu, aku harus pergi ke Poyansai untuk menemukan perkumpulan bunga putih. Orang tua si pemimpin perkumpulan bunga putih seharusnya sangat terlibat dalam kasus ayahku. Orang-orang di komunitas Kiaodeo Jiangcheng bermacam-macam, ada yang baik dan ada yang buruk. Karena kamu baru di Jiangcheng, kamu mungkin belum familiar dengannya. Aku akan pergi bersamamu. Penjaga toko, Poyansai tidak mengikuti aturan. Tempat itu terlalu berbahaya. Masalah-masalah mengenai Kiaodao, bagaimana mungkin tidak berbahaya? Lagi pula, Sionan membantu kami, Sionan membantu kami. Dengan bantuan sebesar itu, bagaimana mungkin aku bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Kakak Kiao, aku akan menangani masalah ini sendiri. Sionan, kamu benar-benar tidak menganggap kakak Kiao sebagai bagian dari keluargamu sendiri. Aku, Shiona, penjaga toko Su benar. Ketika ada banyak orang, ada kekuatan besar. Lagi pula, penjaga toko Su juga memiliki koneksi tertentu di Kiaodao. Dia pasti bisa membantumu. baiklah. Benar, sisi autentikasi Andi Poyansai membutuhkan barang yang layak. Sebagai batu loncatan, persiapkan dirimu. Kakak Kiao,
Vas pelung biru putih Wanli itu. Pinjamkan padaku untuk digunakan. Pergi ambil itu. Vas porselen biru putih ini adalah harta langka yang dibakar oleh Tungku pribadi di bawah pengawasan resmi. Ini memang bernilai uang, dan itu cukup memenuhi syarat. Ambil itu. Baiklah, hari ini adalah milik Poyansai, sisi otentikasian bulanan. Jika kita terlambat, pintu akan ditutup. Toko antik Kakak Kiau. Sionan, Poyanzai memiliki reputasi besar dalam perdagangan. Tapi itu jelas tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Kakak Kiau, apalagi yang kau tahu? Ayahku pernah memberitahuku bahwa setiap mahakarya di Poyansai tidak tahan pemeriksaan cermat, atau mungkin ada kerusakan internal, atau mereka telah diperbaiki. Tapi setiap kali seseorang mencoba untuk menunjukkannya, pada akhirnya, selama sesi otentikasi, mereka mengalami kekalahan telak. Apa yang terjadi pada mereka yang kalah? Setelah itu, Mereka entah berhenti dari Kiaodao, atau menghilang sepenuhnya. Karena di balik Poyansai adalah perhimpunan bunga putih. 20 tahun yang lalu, aku memiliki sedikit reputasi di Kiaodao ibu kota. Meskipun begitu, aku masih menjadi korban. Pak Tuashi, garis lipatan di sini menggunakan teknik kawat besi. Guang Gongwang tidak pernah melukis seperti ini. Pemalsuan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Melihat adalah percaya. Apakah kau akan mengingkari? Aku, Pak Tuaan. Kau kalah. Mulai hari ini, kau harus sepenuhnya menarik diri dari Kiaodao ibu kota. Ini tidak benar. Bertahun-tahun kemudian, aku sekali lagi melihat lukisan itu. Baru saat itu, aku menyadari bahwa Pak Tuashi awalnya menggunakan garis tinta yang sangat halus untuk mengubah garis lipatan. Mata telanjang sama sekali tidak bisa membedakannya. Begitu saja, dia dari tanganku dengan harga palsu membeli lukisan ini dan segera menjualnya kembali dengan harga tinggi kepada pedagang kaya. oleh karena itu, trik penipuan penilaian Pak Tuashi telah mencapai puncak tingkat. Yang menakutkan dari Pak Tuashi bukanlah tekniknya yang terampil, melainkan kemampuannya untuk mengacaukan benar dan salah, membuat yang palsu menjadi asli, dan melihat melalui niat orang. Sang penilai utama, apakah tidak ada yang bisa menahannya? Menahan diri. Tahukah kau, dia dulunya adalah penilai utama. Dia adalah orang bejat di antara para penilai utama. Dia tidak bisa menahan godaan keuntungan. Dia tidak hanya menginjak-injak aturan Kiaodao, tetapi dia juga secara pribadi mendirikan Perhimpunan Bunga Putih yang menangani transaksi sap dan korup. Catatan otentikasi Kiaodao penilai utama ada di tangannya. Tertulis di halaman judul adalah, singkirkan yang palsu, pertahankan yang asli. Tapi dia bersikeras mengambil 4 karakter ini, diubah menjadi, benar adalah salah. Saya ingat lebih dari 20 tahun yang lalu, Liu Lichang di ibu kota, ada seorang kolektor yang membawa karya asli Kaisar Huizem dari dinasti Song. Burung bangau pembawa keberuntungan, hanya karena dia tidak mau menjualnya kepada perkumpulan bunga putih dengan harga murah. Pak Tuashi mengatakan itu adalah tiruan dinasti Qing. Benar saja dia tidak mengikuti aturan. Kolektor itu tidak yakin dan membawa seorang penilai ke rumahnya. Namun Pak Tuashi menemukan bukti dan membantahnya hingga terdiam. Ternyata, dia menyuruh seseorang menyembunyikan setengah koran Republik Tiongkok di dalam gulungan. Pulp kertas itu sudah meresap ke dalam gulungan. Menua pulp kertas, trik yang sangat ampuh. Pada akhirnya, kolektor itu menjadi gila dan memberitahu semua orang bahwa Pak Tuashi telah menukar karya asli itu. Tapi siapa yang akan mempercayainya? Mengubah yang asli menjadi palsu. Mengubah orang yang mengatakan kebenaran menjadi orang gila. Ini adalah milik Pak Tuashi. Trik paling ampuh. Metode menantang surga Pak Tuashi juga membuatku curiga. Mereka yang di Poyansai, para master terampil, semuanya adalah penipu yang disiwa oleh perkumpulan bunga putih. Jadi kali ini, kita pergi ke Poyansai. Kita perlu memiliki 2 rencana. Tidak buruk. Orang-orang dari perkumpulan bunga putih adalah yang terbaik dalam menyelesaikan masalah setelah panen raya. Bahkan jika kita memenangkan otentikasi, saya khawatir kita akan dihadang di gas. Saya punya cara sendiri. Poyansai. Pasang taruhanmu, pasang taruhanmu, pasang taruhanmu. Ada orang lain. Bagus. Cepat. Bagus. Cepat. Setelah memasang taruhanmu, lepaskan. Cepat beli taruhan terbuka, tidak ada taruhan lagi. Buka. Hari ini, saya akan memenangkan semuanya. Semua orang di antara penonton. Li Biao, kepala penilai Tianxila. Li Biao, penilai utama dari Gang Tianxi. Reputasi toko ada di tangannya, semakin besar dan besar. Tangan hantu Den masih tidak berani bersaing dengannya dalam otentikasi dinasti Song. Bantal Jiok, pengawas pejabat makanan. Asli. Produk asli.
Ini semua milikku. Kalah lagi. Master ketiga Bu, Master aliran warna Qiaodao. Sudah kubilang sejak lama. Ini asli. Dan kamu masih tidak percaya. Serius. Tuan Muda Ling, Master baru aliran bentuk Qiaodao. Kedua ini adalah Tuan ketiga Gu dan Tuan Muda Ling. Keduanya adalah tokoh besar di sirkuit penilaian. Berapa banyak pemilik toko antik ingin meminta bantuan penilaian dari mereka, tapi mereka terlalu malas untuk bertindak. Toyansai adalah tempat di mana keterampilan penilaian sejati diuji. Tempat ini secara inheren adalah wadah peleburan yang baik dan buruk. Selama mereka memiliki barang antik di tangan, semua orang ingin mencoba keberuntungan mereka. Adapun cara membedakan keaslian, tidak lebih dari asli, dan tidak lebih dari palsu. Tentu saja, ada juga sesuatu yang lebih sulit. Membedakan barang kelas atas, membedakan barang palsu, membedakan barang cacat, menentukan periode, mengidentifikasi gaya dan desain, mengidentifikasi tungku asal. Ini adalah perkumpulan bunga putih. Apakah mereka adalah agen rahasia yang ditanam di lokasi? Semuanya terima kasih sudah menunggu. Lin Yao sang maestro baru dari aliran warna Qiaodao. Itu Liu Yaoyao. Itu benar-benar Liu Yaoyao. Seorang ahli dari aliran warna. Dia juga telah bergabung dengan Poyansai. Poyansai ini telah mengumpulkan begitu banyak ahli. Benar-benar menjadi semakin kuat. Pertemuan penilaian Poyansai hari ini bertema pelukis dinasti Yuan ini. Ananda, 1000 mil sungai dan pegunungan. Aturannya tetap sama. Pertama, bedakan keasliannya. Lalu pasang taruhan. Pemenang mengambil semua. Lukisan Ananda. Ananda si fanatik lukisan dari dinasti Yuan. Bagaimana ini mungkin? Hanya 3 karyanya yang saat ini ada. Karya berharga terbaru. Masih 30 tahun yang lalu. Di sebuah lelang di London. Bagaimana bisa ada di Poyansai? Segel Fangnan ini. Posisi kap segel. Dan lukisannya itu. Gambar memancing sendiri di sungai musim gugur. Sama persis. Warna tintanya pekat dan suram. Itu dibuat khusus pada dinasti Yuan. Tinta jelaga pinus. Bukan hanya segel ini, lihat cepat semuanya. Teknik goresan tekstur gunung dan sungai ini adalah goresan tekstur pita terlipat unit milik Ananda. Dengan efek putih terbang, tiruan biasa, tidak bisa meniru sama sekali. Kekuatan semacam ini. Saya telah berkecimpung dalam kaligrafi dan lukisan selama 30 tahun. Saya belum pernah melihat karya asli Ananda yang selengkap ini, Poyansai ini. Untuk bisa mendapatkan harta ini, perkumpulan bunga putih di baliknya memang memiliki cara yang luar biasa. Paman buyut saya adalah seorang peneliti museum. Dia mengatakan lukisan Ananda dinilai jutaan per kaki persegi. 1000 mil sungai dan gunung ini bernilai setidaknya lebih dari 100 juta. Lihat semuanya. Pantas saja Poyansai bisa membuat skema sebesar ini. Jadi begitu. Ini adalah tokoh penting yang dibutuhkan untuk mengukuhkan acara ini. Karya-karya Ananda sebagian besar hancur karena perang. Yang saat ini ada di dunia semuanya adalah imitasi dinasti Min dan Qing. Poyansai mengeluarkan karya asli kali ini. Ini dimaksudkan untuk memamerkan kekuatannya kepada kalangan penilai di Jiangchen. Pengaruh dari perkumpulan bunga putih ini bahkan lebih besar dari yang kita bayangkan. Deng tangan hantu berbicara tentang masalah ayahnya. Dan yang digali tahun itu berkaitan dengan keramik Tang San Kai. Perkumpulan bunga putih mengandalkan kekuatannya untuk membunuh ayah saya. Tolong jangan terburu-buru untuk terkesima dulu. Pertemuan penilaian terampil hari ini, tentu saja, akan menampilkan beberapa hal baru. Tiga lukisan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Dari goresan kuas hingga segel, dan bahkan kerusakan akibat serangga, bahkan lipatannya, persis sama. Tekstur kertas ketiga lukisan ini juga persis sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terlalu aneh. Mungkinkah pemisahan lapisan Jiaxuan? Seseorang mengambil satu lukisan dan memisahkannya menjadi 3.
yaitu pasti pemisahan lapisan Jiaxua. Keahlian seperti itu ada. Seorang pemasang gulungan tingkat atas dapat mengambil kertas Suan 2 lapis dan memisahkannya menjadi 3 lapis. Lukisan Ananda menggunakan kertas yang relatif tebal. Jadi pemisahan lapisan memang mungkin. Namun untuk menghasilkan 3 lukisan, tanpa perbedaan sama sekali, jenis keahlian ini telah hilang selama puluhan tahun. Perkumpulan Bunga Putih sebenarnya berhasil merekrut master seperti itu. Semuanya yang telah datang ke Poyanzai. Kalian adalah tamu terhormat Poyanzai. Semuanya ada di sini hari ini. Bukankah karena kalian semua ingin mendapatkan keuntungan? Sekarang, aku meminta kalian semua untuk mengidentifikasi yang asli. 3 lukisan di kiri tengah dan kanan. Babak pertama. Identifikasi jejak asli. Apa itu jejak asli? Kau bahkan tidak tahu ini. Lukisan di atas lapisan kedua yang terpisah adalah jejak asli. Kalau begitu aku tidak mengerti apa-apa. Bagaimana aku bisa menilai bagaimana aku bisa bertarung? Ada begitu banyak master di sini hari ini. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana semuanya terungkap. Ikuti saja taruhannya. Pemisahan lapisan merusak kecerahan tinta. Semakin lambat lapisan dipisahkan semakin kering dan kusam jadinya. Adapun lukisan teratas, warna tintanya lebih kaya. Itu pasti jejak asli. Tuan ketigaku, menurutku, kau sudah terbawa suasana lagi. Lukisan yang di tengah. Tepi segelnya menunjukkan keburaman. Ini adalah jejak erosi oleh waktu. Oleh karena itu, lukisan yang di tengah ini seharusnya adalah artefak asli. Pikiran hebat berpikir sama. Ada keburaman. Maka itu pasti artefak asli. Kalau begitu aku akan bertaruh habis-habisan. Karena kalian semua memilih lukisan yang di tengah, maka aku juga akan memilih lukisan yang di tengah. Aturan Kiao Dao. Setelah taruhan dipasang tangan tidak boleh menyentuh. Tuan ketigaku, kenapa kau tidak memasang taruhan lagi? Belum terlambat. Aku tidak bertaruh. Li Biao adalah Tian Zilaner, penilai utama, dan seorang otoritas di sektor seni. Bertaruh dengannya pasti benar. Reputasi Tuan Muda Lin. Siapa yang tidak tahu? Tahun lalu, dia bahkan mengidentifikasi sebuah karya palsu oleh Bada Shanren. Mendengarkannya pasti pilihan yang tepat. Benar. Kedua master ahli. Pendapatnya bulat. Ikuti mereka dan bertaruh. Kau pasti akan untung. Bertaruh pada Sionan. Bagaimana kita akan memilih? kaligrafi dan lukisan ini. Sangat sulit untuk dipilih. Xiona. Siapa anak ini? Berani bertaruh pada sisi bawah. Berani menantang Lei Biao dan Tuan Muda Lin. Sangat mudah. Orang bodoh yang tidak tahu tempatnya. Bocah. Kau benar-benar punya nyali. Sebutkan namamu. Biarkan master ini mendengarnya. Seorang karyawan toko antik Kakak Kiao, Xiao Nan. Toko Kakak Kiao. Tepatnya toko yang sudah rusak itu. Toko bobrok itu yang hampir ditelan oleh tangan hantu Den. Kau hanya seorang asisten. Berani datang ke Poyanzai dan pamer. Kau pikir kau siapa? Dia pasti di sini untuk mencari sensasi. Berani menantang Lei Biao Tuan Muda Lin. Dan bertukar jurus dengan Tuan Ketigaku. Aku hanya takut pada akhirnya dia akan kalah. Bahkan celana dalamnya pun tidak akan tersisa. Anak muda, dengan tingkat keahlianmu, aku perkirakan kau bahkan belum menyentuh ambang batas. Ketidaktahuan akan batasan dirimu ini bukanlah hal yang baik. Su Kiao Kiao, tidak apa-apa jika kau sendiri kurang mampu. Tapi jangan biarkan karyawan kecil di tempat seperti ini membuat dirimu terlihat bodoh. Antua, melihat sikapmu. Apa kau menipu anak muda lagi? Sionan. Keahlian Li Biao tidak kalah dengan tangan hantu dan kamu masih bisa mundur sekarang. Benar sekali. Karya kaligrafi dan lukisan ketiga ini, jejak tintanya samar, tidak terlihat seperti karya asli. Namun karya pertama ini memiliki beberapa keunggulan. Meskipun samar itu adalah sumbernya. Bodhisattva berkata, karma datang dan karma berakhir. Periksa Xiaonan ini. Semua gerakannya di Jiangcheng.
Ya, Sionan. Kata-kata Pak Tuaan. Kamu harus mempertimbangkannya. Kakak Kiau. Percayalah padaku. mungkin aku masih terlalu kuno. Aku harus mempercayai pemuda ini sekali saja. Baiklah. Bocah. Kau benar-benar keras kepala sampai menghadapi konsekuensinya. Dan kau, Su Kiao Kiao, toko bobrokmu hampir dihancurkan oleh tangan hantu Den. Dan kau masih sempat membawa anak ingusan ini ke sini untuk mempermalukan dirimu. Dan Antua ini kehilangan seluruh kekayaan keluarganya di Pucheng saat itu. Sekarang, mengikuti seorang yang tidak punya tulang punggung, bos wanita, hanya bertahan hidup. Bagaimana? Ini adalah kemunduran dalam hidup. Menarik. 3 orang seperti ini berani datang ke Poyansai. Ketiganya digabungkan. Bahkan tidak seberpengetahuan saudara Lei kami. 1 jari. Tuan ketiga sudah menyerah. Amar. Idiot. Kalian benar-benar ikut campur yang tidak perlu. Lukisan mana yang kita pilih? Apakah kita butuh kalian beberapa orang untuk ikut campur di sini? Dulu ketika aku di Liu Licham menilai harta karun, kalian beberapa masih memakai celana belah. Kau orang tua. Kau masih bersikap sombong karena usiamu. Ketika kau bertindak sebagai penilai tua, kau salah mengira barang berharga Huang Gongwang sebagai barang palsu. Masalah kau diusir dari lingkaran Qiaodao ibu kota. Apa kau ingin aku secara terbuka mengatakannya dengan lantang? Kau apa? Yang termuda ini sudah menjadi bahan tertawaan seluruh lingkaran Qiaodao. Dan kau masih berpikir bisa menangkap bocah bau ini di sini untuk membalikan keadaan. Teruslah bermimpi. Bosu, aku sarankan kau menutup toko lebih cepat daripada nanti. Jangan menunda pemuda ini dari pergi ke dermaga untuk mengangkut barang. Entah itu mimpi atau bukan. Kita akan tahu setelah labelnya terungkap. Tuan, apakah ada orang lain yang perlu memasang taruhan? Taruhan sudah dipasang. Tangan tidak boleh menyentuh. Tuan Xiao. Aku melihat bahwa Anda mengunjungi Poyansai untuk pertama kalinya. Aku bisa membuat pengecualian dan memberimu kesempatan untuk memilih lagi. Tapi Anda harus mempertimbangkan dengan cermat. Jika Anda kalah, porselen dinasti Yuan ini akan menjadi milik mereka. Mengapa aku tidak mendapatkan perlakuan ini? Nona Liu. Lalu, bagaimana jika saya menang? Barang-barang di sini bernilai jutaan. Menurut yang tertinggi, peluang 1/10. Jika Anda menang, Anda bisa mengambil sepertiga. Tapi pengembalian tinggi ini juga mewakili risiko tinggi. Tuan Xiao, Anda mungkin harus memikirkannya lagi. Tidak perlu. Bocah bau, kau tidak mungkin mengincar taruhan ini kan? Usia muda, tapi nafsu besar. Hati-hati jangan sampai kau kehilangan begitu banyak. Sampai kau tidak punya celana dalam lagi. Tuan ketiga. Anak ini berpikiran tunggal. Benar-benar bodoh. Baiklah para tuan. Mari kita tunggu saja. Dan saksikan pertunjukannya. Ini adalah gelang leluhurku. Aku akan mempertaruhkannya di sini. Kakak Kiau. Sionan, apapun yang terjadi, aku mendukungmu. Tidak apa-apa. Kalah itu bisa diterima. Tapi kau tidak boleh kehilangan semangatmu. Nona Liu, kami telah mempertaruhkan 3 barang. Jika kami menang, barang-barang di atas meja, bisakah kami mengambil semuanya? Tentu saja. Mereka benar-benar 3 orang gila. 3 orang gila membuat pertunjukan. Lihat 3 orang gila sedang tampil. Diam. Babak hari ini cukup menarik. Sepertinya semua orang penuh dengan kepercayaan diri. Bagaimana mungkin Qiaodao Jiangcheng kita tidak berkembang dengan para ahli seperti Anda? Bagaimana mungkin tidak makmur? Karena semua orang sudah memasang taruhan mereka. Maka mari kita sekarang mulai menyelesaikan babak ini. Babak pertama. Ungkap karya asli. Bukan asli. Gambar pertama ini ternyata bukan karya asli. Apakah aku salah menilai lagi? Kesalahan penilaianmu adalah kinerja normal. Ini adalah prosedur standar mereka. Apa maksudmu, Antua? Jika kau kalah lagi kali ini, maka pipa rusakmu ini akan hilang.
Aku ingin tahu apa yang akan kau gunakan. Sebagai taruhan lain kali, kau. Pak Tuan abaikan mereka. Bukan Pak Tuan yang salah menilai. Tapi seseorang mengutak-atik. Lukisan pertama. Lanjutkan. Bukan asli. Apel. Apa bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan karya asli. Tapi campurannya sudah tua. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mengerti. Ini adalah teknik tinta terbang antik. Seseorang menghilangkan satu lapisan lalu, menambahkan tinta. Tinta sengaja ditambahkan. Oleh karena itu, Poyansai sengaja menyebabkan kontestan memilih dengan salah. Poyansai pasti telah memasang jebakan ini. Saya punya alasan untuk curiga bahwa tidak satu pun dari ketiga lukisan ini adalah karya asli. Kalian bertiga, apakah kalian mempertanyakan Poyansai? Mempertanyakan perkumpulan bunga putih? The film was translated and Poyansai narrated menjalankan by bisnisnya N-Media. sepenuhnya berdasarkan reputasi. Bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang memasang jebakan? Jika Anda memilih karya asli yang salah dan salah menilai, maka kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kurangnya keterampilan. Sayang sekali kalian bertiga masih veteran Qiao Dao. Tidakkah kalian tahu bahwa di Poyansai, hasil apapun mungkin terjadi? Xiao dan kamu menebak dengan benar lagi. Berhentilah membuat komentar sarkastik. Anak itu mungkin tidak memilih dengan benar. Li Biao belum ada di antara kita yang kalah. Sebaliknya kalian kelompok pecundang. Malah berbicara dengan fasih di sini. Kau, cukup. Jika kita terus berdebat seperti ini, itu tidak akan ada gunanya. Jika kita kalah, kita harus kalah dengan jelas. Liu Yaoyao, ungkapkan labelnya. Saya juga ingin melihat. Apakah jebakan benar-benar dipasang? Selanjutnya babak final. Ungkapkan labelnya. Palsu. Karya asli. Karya asli. Kita menang. Sionan kita menang. Sionan, bagus. Karya ini sebenarnya adalah karya asli. Itu benar-benar pilihan 1 dari 3. Poyansai tidak memasang jebakan. Poyansai menjalankan bisnisnya dan reputasinya dan prestis bergema di seluruh Qiao Dao. Kalian, apakah kalian menyerah? Mengaku kalah. Saya benar-benar kalah secara adil. Saya hanya gagal bertaruh dengan benar. Mungkinkah semua orang salah? Hanya anak ini melihat masalahnya. Sama sekali tidak mungkin. Pasti bocah ini. Dia beruntung. Kau pasti menebak dengan benar. Menang. Anak-anak panti asuhan diberkati. Pak Tuan, ayo. The film Luar was biasa. translated and narrated by Ini N-Media. benar-benar era di mana bakat-bakat baru bermunculan. Shiona, bagaimana kau tahu bahwa lukisan ketiga adalah yang asli? Saya menebak. Aku. Kau bocah. Jelaskan. Lukisan Anan suka menyembunyikan tanda tangan di sudut kanan bawah. Hanya bagian ini di sebelah kanan, di celah-celah bebatuan, memiliki karakter nan yang sangat kecil. Tinta jelaga pinus dari dinasti Yuan, tidak terlalu meresap. Selain yang asli, 2 bagian di bawahnya tidak memilikinya. Benarkah? Jadi begitu. Penilai. Saya bertaruh semua. Semua taruhan saya. Bertaruh lukisan ini palsu. Ini. Nah. Aku rasa kau sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Saya mempertaruhkan begitu banyak taruhan. Apakah menurutmu saya terlihat seperti sedang mencari masalah? Bagaimana jika saya kalah? Apakah kamu akan mengembalikan semuanya padaku? Aku. Kau gila. Kau benar-benar gila. The film was translated and Kau narrated tidak by keberatan N-Media. membuat keributan, menantang semua orang yang hadir secara langsung. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin menaikkan taruhan denganmu lagi. Apa kau berani? Bagaimana kamu ingin bertaruh? Mudah saja. Kau nak pandai bicara.
terus-menerus berakting di sini. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Jika aku kalah, aku akan mundur dari lingkaran penilai. Jika kau kalah, maka berlututlah dan potong lidahmu sendiri. Kau pasti tidak berani sekarang. Xiaonan jangan setuju padanya. Selama Bukit Hijau tetap ada, akan ada kayu untuk dibakar. Tepat sekali. Kau masih muda. Jangan khawatir tentang hasil dari satu sengketa penilaian. Kita harus melangkah selangkah demi selangkah. Anak ini mungkin tidak berani sekarang kan? Dia berpura-pura selama ini. Pada kenyataannya dia penakut seperti tikus. Apa kalian semua gila? Apakah dia menarik diri dari lingkaran penilai atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Lagi pula, mengapa saya harus menaikkan taruhan? Kalian hanya mencari masalah, karena tidak ada pekerjaan lain. Ketiga orang ini dari awal hingga akhir, telah mengarahkan topik dan acara ini. Identitas mereka, jelas bukan master penilai biasa. Saya khawatir mereka adalah sayap organisasi perkumpulan bunga putih. Nah, kau memang pandai bicara. Kalau begitu katakan padaku bagaimana kau ingin bertarung. Aku juga benar-benar tidak tahan lagi. Katakan padaku bagaimana kita bertarung. Aku akan melihat ini sampai akhir. Jujur saja, saya sudah terlalu lama menahan kalian. Dari awal kompetisi kebenaran ini, sampai sekarang. Mulut kalian tidak berhenti bergerak. Kalian persis seperti hewan tertentu. Terlalu banyak bicara. Kau, Bagaimana kalau begini? Jika kamu kalah, kamu harus mundur dari Kiao Dao. Lalu berlutut dan menggonggong seperti anjing untukku. dan bagaimana jika kau kalah? Tentu saja nasib yang sama menanti saya. Baiklah, Xiaonan, jangan ambil risiko ini. Beberapa orang itu telah terlibat dalam Kiao Dao selama puluhan tahun. Jika mereka kalah, yang terburuk adalah mereka pensiun. Tapi kamu berbeda. Jika kamu kalah, kamu akan kehilangan segalanya. apa kau pikir? Ini hanya pertarungan kelompok. Hanya melihat ketiga orang ini, mereka jelas tidak mudah dihadapi. Bagaimana jika mereka memanfaatkan celah? Kau akan dalam bahaya. Kakak Kiao, Pak Tuhan, saya tahu apa yang saya lakukan. Aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Kompetisi kebenaran itu seperti judi. Itu telah menghancurkan banyak orang. Xiaonan, dengarkan kakakmu. Oke, Ketika aku muda, aku sama impulsifnya denganmu, dan apa hasilnya? Aku berakhir dalam situasi ini hari ini. Cepat tarik kembali. Taruhan sebelumnya, paling-paling kita hanya akan kehilangan chip kita. Tidak sepadan. Mempertaruhkan dirimu sendiri. Ayah saya meninggal dengan penyesalan The film saat was itu. translated Risiko ini and harus saya ambil. narrated by Taruhan Anthony. ini saya terima. Bagus. Kau punya nyali. hari ini, saya di Poyanzai akan menjadi saksi bagi semua orang di sini, menurut aturan Kiao Dao. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, itu segera berlaku. Aku harap akan ada keajaiban. Aku masih percaya pada Xiaonan. Semuanya, saat untuk menyaksikan hasilnya telah tiba. Nyata. Kita menang. Sialan, kita menang. Aku tidak akan pernah salah. Kau bocah. Kau hanya pembohong. Kau benar-benar berpikir kau orang besar sekarang. Dari awal sampai akhir. Itu tidak lebih dari keberuntungan. Nah, nanti kau akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kalah? Sudah kubilang sejak lama, Xiaonan kau benar-benar. Anak ini pasti ketakutan setengah mati kan? Berdiri diam. Masih berpura-pura tenang di saat seperti ini. Apakah anak ini sakit jiwa? Nah, hasilnya sudah diputuskan? Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Semua orang yang hadir bisa menjadi saksi karena kau kalah di depan semua orang. Berlututlah dan menggonggong seperti anjing, dan mundur dari Kiao Dao selamanya. Nah, jangan berpikir bahwa dengan berpura-pura bodoh dan tidak tahu, kau bisa lolos. Apa yang kau tertawakan? Cepat berlutut dan menggonggong seperti anjing. Bos Liu, anak ini menaikkan taruhan dan kalah taruhan. Jika kau tidak mengakuinya, maka Poyanzaimu. Apa yang harus dilakukan?
Tentu saja. Kami membantu pihak yang kalah dalam memenuhi kesepakatan. Tapi bagaimana jika seseorang masih menolak untuk bekerja sama? Maka kami mengikuti aturan Kiao Dao dan membuat mereka kehilangan kedua tangan. Hei semuanya. Bisakah kalian memberiku ahli penilai? Sedikit muka. Ampuni Xiaonan. Pak Tuaan. Sudah sampai pada titik ini. Muka apa yang masih kau miliki? Semua orang, Xiaonan adalah karyawan tokoku. Dia kalah. Aku punya kewajiban untuk membantunya. 1 juta untuk membeli perjanjian ini. Bagaimana menurut kalian semua? Su Kiao Kiao. Apa kau pikir uang adalah segalanya? Aku beritahu kau. Satu-satunya hal yang tidak kurang dariku adalah uang. Aku tidak punya konsep tentang uang. Bukankah anak ini bertindak sangat arogan, sangat tidak konvensional? Membuat pertunjukan di sini sudah lama sekali. Sekarang membuatmu berlutut dan meminta maaf. Dan menarik diri dari Kiao Dao. Sudah, hukuman teringan untukmu. Nah, aku akan memberimu 10 detik lagi. Berlutut dan minta maaf. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. 10, 9. Terima kekalahan. Xiaonan akui saja. 8, 7, 6. Xiaonan. Aturan Kiao Dao tidak bisa dilanggar. 5, 4, 3, 2. Nona Liu. Apakah Poyansai hanya memiliki reputasi sebesar ini? Aku rasa kau nak, pasti sudah gila. Kau berani secara terbuka mempertanyakan Poyansai yang begitu berwibawa. Kau berani mempertanyakan Poyansai. Itu sama saja mempertanyakan perkumpulan bunga putih di baliknya. Nah, apa kau bosan hidup di sini? Tidak ada yang akan memanjakanmu. Tuan Xiao, apa maksud Anda dengan itu? Labelnya ada di sini. Mungkinkah itu palsu? Nah, kau tidak hanya menolak mengakui perjanjian itu, kau juga mempertanyakan kredibilitas Poyansai. Sialan, kau pikir kau siapa? Label itu ditulis olehmu. The Tapi film lukisan was itu translated and diletakkan olehmu. narrated by M Media. Tuan Xiao, saat berbicara, Anda harus memberikan bukti. Jika, karena Anda kalah, kesepakatan dengan Lai Biao dan beberapa orang itu, Anda berbalik dan memfitnah Poyansai saya. Maka ini tentu bukan pilihan terbaik. Ada apa kau tidak berani mengakuinya? Tuan Xiao, orang-orang yang mempertanyakan Poyansai bukanlah hal yang tidak pernah terdengar, tetapi setiap kali terbukti sebagai fitnah. Jika Anda ingin memprovokasi Poyansai saya, kami tentu bisa menerimanya. Tetapi jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas, menurut aturan Kiao Dao, tangan Anda harus dipotong. Xiaonan, terima nasibmu. Mengapa kau harus memotong tanganmu? Berlutut dan minta maaf, menggonggong seperti anjing, dan kemudian menarik diri dari Kiao Dao. Beberapa orang tidak bersedia mengakui kekalahan, tapi dia bersedia membayar dengan sepasang tangan. Itu juga bisa diterima. Nona Liu. Lalu, bagaimana jika aku menjelaskan alasannya dengan jelas? Maka Poyansai akan kehilangan semua kredibilitas. Hari ini saya, dengan begitu banyak orang yang menyaksikan, tidak ada seorang pun yang akan lagi mempercayai Poyansai, atau percayalah pada perkumpulan bunga putih. Bagus. Bukti ini terletak pada pohon itu. Nah, saat kau berbicara, bisakah kau menggunakan otakmu? Apa yang salah dengan pohon ini? Mungkinkah ini adalah bukti Anda? Seniman dinasti Yuan menggunakan kuas rambut serigala untuk melukis pohon. Ujung kuasnya sekeras ujung jarum. Yang disebut goresan kuas dengan ujung yang terlihat adalah aturan baku. Tapi lihatlah puncak pohon ini. Goresan kuasnya membulat, seperti benang kapas yang direndam air. Tepiannya kabur dan tidak jelas. Ini adalah jejak kuas nilon modern. Ini bagaimana mungkin? Kuas nilon memiliki elastisitas yang buruk.
dan ujungnya bulat. Bagaimana mungkin bisa menggambar ketajaman semacam itu yang dicapai kuas rambut serigala seperti diukir pisau? Itu benar. Ujung kuas rambut serigala terbelah. Dan saat melukis pohon seharusnya ada efek putih terbang. Lihat, pohon-pohon dalam lukisan ini semuanya garis mati. Tidak ada putih terbang sama sekali. Apakah kau masih berpikir sekarang? Apakah lukisan ini asli atau palsu? Sionan benar. The film was Ini sama sekali translated tidak dapat and disangkal. narrated by M Media. Kalau begitu lukisan itu palsu. Semua ini adalah jebakan Poyansai. Aku mengerti sekarang. Di depan banyak orang. Mensertifikasi lukisan ini sebagai asli. Harganya akan meroket. Ketiga lukisan ini bisa terjual ratusan juta. Suara Poyansai menghitung keuntungan mereka. Aku bisa mendengarnya dari jauh sekali. Bisa mendengarnya. Kau Poyansai berkolusi dengan para Master Kiao Dao. Secara terbuka memalsukan dan menjual barang palsu. Melanggar aturan Kiao Dao. Aku ragu di masa depan ada yang berani mempercayaimu lagi. Semuanya, Sionan benar-benar telah mencapai sesuatu yang besar. Dia telah membongkar sarang ini untukmu. Palsu. Bagaimana ini bisa palsu? Ditipu. Kita semua ditipu oleh Poyansai. Dari awal sampai akhir, kita hanyalah pion Master Shi. Jadi, siapa yang harus berlutut dan menggonggong sekarang? Sionan, kau ingin kami berlutut dan menggonggong seperti anjing. Mimpi saja. Aku sudah terlibat di Kiao Dao selama puluhan tahun. Bahkan jika aku kalah, itu tidak akan terserah pada kau seorang asisten belaka. Untuk mengeluarkan perintah di sini, taruhan harus dihormati. Itu benar. Tapi kau menang menggunakan metode tidak ortodoks. Jadi taruhan ini tidak sah. Tepat sekali. Kami juga ditipu oleh Poyansai. Lalu mengapa kami harus menanggung penghinaan seperti itu? Kau berniat tidak mengakui kekalahan. Benarkah begitu? Aturan Kiao Dao hanya melihat menang atau kalah. Terlepas dari alasannya, ketika kalian membuat Sionan berlutut, mengapa kalian tidak berpikir bahwa kalian juga akan mengalami hari ini? Hari ini, kamu harus mundur dari Kiao Dao. Apa yang akan kamu lakukan? Nona Liu, Poyansai, jadilah saksi juga. Jika mereka tidak mengakuinya, apa yang akan terjadi? Tuan Xia masih muda dan impulsif. Dan Tuan Lei beserta rekan-rekannya juga sempat bingung. Jika mereka tidak mengakuinya, tangan mereka harus dipotong. Tuan Xiao, bagaimana kalau begini? Biarkan mereka mengganti rugi Anda 2 kali lipat chipnya. Dan biarkan masalah ini selesai. Mengganti rugi 2 kali lipat chip. Yang kuinginkan hanyalah keadilan untuk Kiao Dao. Atau kau mengatakan, Poyansaimu sudah berkolusi dengan mereka. Dan sekarang, kau berniat melindungi mereka. Pantas saja, mereka begitu sombong barusan. Jadi begitu, mereka bersekongkol dengan Poyansai. Jika Poyansai kalian tidak keluar untuk menegakkan keadilan, maka di masa depan, siapa di antara kita yang berani datang ke sini? Poyansai yang bermartabat tidak hanya menyusun skema, tapi bahkan aturan yang dibuatnya sendiri sama sekali diabaikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan-tuan bertiga, taruhan harus dihormati. Jangan paksa saya menggunakan kekerasan. Kau akan menggonggong atau tidak? Aku. Li Biaosi tampan ini. Kalah tapi masih menolak mengakui kekalahan. Pengacur. Seharusnya sudah lama mundur dari Kiao Dao. Pantas saja anjing menggonggong itu. The film was translated and narrated by M Media. Mencari masalah sendiri. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah lagi mempercayai Poyansai ini. Atau yang lainnya. Omong kosong para Master Kiao Dao. Ini disebut kejahatan menerima balasan kejahatan. Mulai hari ini, aku mengumumkan atas nama penilai Master Tua, bahwa para penjahat Kiao Dao, Lei Biao, Tuan Ketiga Gu, dan Tuan Muda Ling, sepenuhnya diusir dari Kiao Dao. Penilai Master Tua. Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak lama. Bahwa kamu bocah. Memang benar penilai Master Tua. Tidak heran, keahlian Sionan begitu hebat. Bagaimana mungkin dia adalah Master Tua? Mungkinkah ada yang palsu? Jika aku tahu lebih awal bahwa kamu adalah Master Tua, bagaimana mungkin kami menentangmu? Kalian bertiga, Enya, mulai sekarang, jika kalian berani melangkah bahkan setengah langkah ke Kiao Dao lagi, semua keuntungan ilegal akan disita. Jika ada pelanggaran hukum, kalian akan dihukum oleh hukum. Ini, baiklah. Ayo pergi.
Nona Liu, pemenan, dapat melanjutkan tantangan kepada perkumpulan bunga putih. Aku memilih untuk melanjutkan tantangan. Baiklah, Presiden Shi. Juga sudah lama menunggu Anda. Presiden, Putra Xiao tua. Benar-benar memiliki semangat ayahnya. Kau kenal ayahku. Lebih dari sekadar mengenalnya. Dulu, seni memutar karat ayahmu. Mendapatkan kekaguman. Seluruh Qiao Dao. Sayang sekali. Terlalu keras kepala. Apa yang terjadi waktu itu? Tidak bisa dikatakan. The Tidak film bisa was dikatakan. translated Kenapa kau and tidak bisa narrated bicara? by M Media. Nah, kamu menghadapi. Bagaimana kalau aku membantumu mengatasi kesengsaraanmu? Bergabunglah dengan perkumpulan bunga putih. Tetaplah di sisiku. Dan masalah sebelumnya akan sepenuhnya dihapuskan. Aku akan membiarkanmu menjadi ketua cabang Jiangcheng. Dan menikmati kemuliaan serta kekayaan tanpa akhir. Ayahku waktu itu dibunuh oleh orang-orang sepertimu. Apakah kau pikir aku akan bergaul denganmu? Mereka yang sulit diselamatkan oleh Bodhisattva pantas masuk neraka. Waktu itu, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ayahku dibunuh olehmu? Aku tidak tahu Xiaonan dan perkumpulan bunga putih memiliki permusuhan seperti itu. Jadi Xiaonan ini menahan segalanya dari awal hingga akhir hanya untuk memaksa kakek si Ine keluar. Dulu, kami memperoleh sejumlah keramik Tang Sancai. Ayahmu terlalu keras kepala. Bersikeras menyerahkan semua barang ini kepada negara. Bodhisattva berkata, kami tidak bisa setuju. mungkinkah itu benar-benar kehendak Bodhisattva? Ayahku tidak setuju. Jadi kau menyakitinya. Pelindung Anda marah. Keadaan ayahmu saat itu mirip dengan keadaanmu sekarang. Gelisah dan marah besar. Bertahan. Benar-benar mirip. Xiona, dia mencoba memprovokasimu. Jika kamu memutuskan untuk menantang perkumpulan bunga putih, maka mari kita bertanding. Taruhan keaslian. Jika kamu menang, reputasimu akan bergema di seluruh Qiao Dao. Jika kamu kalah, maka semuanya selesai. Apa maksudmu dengan semuanya sudah berakhir? Tentu saja itu berarti arti harfiahnya. Sionan, kita harus pergi sekarang. Jangan ambil risiko ini. Karena kamu sudah di sini, kamu masih bisa pergi. Apa yang terjadi? Apakah mereka akan menempatkan kita semua dalam tahanan rumah? Tentu saja tidak. Ada begitu banyak dari kita. Dia hanya mencegah Xiaonan pergikan. Semuanya. Perhimpunan Bunga Putih hanya berinteraksi dengan Tuan Shai. Tantangan otentikasi sederhana. Semuanya tidak perlu khawatir. Ini adalah patung Buddha dinasti Song. Ini adalah milik perkumpulan bunga putih. Harta paling berharga. Jika kamu bisa memverifikasi keasliannya, aku bisa memberimu jalan keluar. Itu adalah jalan yang menantang. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Sebelum otentikasi resmi dimulai, aku ingin menambahkan taruhan ekstra. Kamu ingin tahu kebenarannya. Lalu apa taruhanmu? Artefak-artefak di atas meja itu dihitung secara kasar. Seharusnya bernilai lebih dari 2 juta. Aku percaya, perkumpulan bunga putih seharusnya memiliki kemampuan yang cukup untuk menguangkan mereka. Menarik. Setuju. Pada akhirnya keasliannya harus diverifikasi. Kita punya tontonan yang bagus. Jika tidak asli itu palsu, Xiaonan ini terseret ke dalam ini oleh perkumpulan bunga putih. Ini semakin menarik. Tuan Shai, silakan lanjutkan. Ada apa dengan Xiaonan? Mengapa dia tidak memulai? Bersaing dalam otentikasi dengan tetua Shi, kemungkinan untuk menang sangat rendah. Begitu dia membuka mulutnya, semua yang dia katakan akan terjadi. Kalau begitu Xiaonan, Jangan khawatir,
Dia punya caranya sendiri. Tuan Xiao, jika Anda tidak dapat membuat keputusan, mengapa tidak memberitahu semua orang? Tidak ada yang akan menertawakan Anda. Sudah lebih dari 10 menit, dan dia belum mengatakan apa-apa. Ini benar-benar membuat orang cemas. Waktu Ketua Shi terbatas. Tuan Xiao, patung Buddha ini, apakah asli atau palsu? Tanda urna di dahi Buddha ini dititikkan dengan cinnabar. Patung Buddha dinasti Song menekankan pengaplikasian tanda dengan kuas rambut ungu. Pigmen dasar mustahil berwarna merah cerah seperti ini. Kamu memang punya keahlian. Namun, itu salah. Shiona, aku pernah melihat patung Buddha serupa. Titik cinnabar pada urna adalah kunci keaslian sejati. Hampir selesai. Aku perlu mengulur waktu sedikit lagi. Aku akan memberimu 2 menit lagi. Jika kamu masih gagal The membuat film was penilaian, translated maka and perkumpulan narrated bunga by putihku Mia. akan menganggapmu gagal. Perkumpulan bunga putih terlalu agresif. Ini hanya penundaan beberapa menit. Kenapa mereka tidak bisa menunggu? Prasasti dibuat pada era Xian di dinasti Song ini. Tanda prasasti. Celah pada prasasti memiliki noda lilin. Sepertinya sudah diperbaiki. Tapi patina pada tubuh Buddha, dan itu memang asli. Mungkinkah ini restorasi patung Buddha tua baru-baru ini? Beberapa barang antik yang rusak akan diperbaiki dan dipulihkan. Itulah mengapa terlihat kontradiktif. Jenis ini yang paling sulit dibedakan. Shiona, kamu harus melihat dengan cermat. Baiklah, berhenti bertele-tele. Apakah ini asli atau palsu? Biarkan aku melihat lingkaran cahaya ini. Patung Buddha ini, pola sulur tanaman melingkar pada lingkaran cahaya. Namun yang ini memiliki sulur tanaman melingkar ke kanan. Ada yang salah. Nak, waktu habis. Bodhisattva paling membenci penunda. Kamu kalah. Ini gawat, ini gawat. Polisi datang. Presiden seseorang menelepon polisi. Berhenti di situ. Apa kau pikir bisa lolos? Jika kau menyentuhku sekarang, kau hanya akan memperparah kejahatanmu. Kamu menelepon polisi lebih awal. Kamu mengulur waktu. Aku hanya serius mengotentikasi barang itu. Namun Presiden Xi tahu terlihat sangat takut membuang waktu. Dan sangat takut pada polisi. Jangan ada yang bergerak. Kami menerima laporan bahwa tempat ini dicurigai melakukan penjualan kembali benda cagar budaya secara ilegal. Kenapa kalian menangkapku? Apa kalian tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu. Jika kamu melanggar hukum, kamu harus menghadapi sanksi hukum. Petugas, akulah yang baru saja menelepon polisi. Nanti, kami akan ikut denganmu untuk memberikan pernyataan. Baiklah, kamu menelepon polisi lebih awal. Skor di jalur tipuan. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya dengan jelas. Kali ini pergi ke Poyanshai. Kita harus punya rencana cadangan. Tidak buruk. Yang perkumpulan bunga putih kuasai adalah membalas dendam nanti. Bahkan jika kita memenangkan otentikasi, aku takut kita mungkin masih akan terpojok di GAN. Aku punya metode sendiri. Metode yang kamu sebutkan. Metode seperti apa itu? Lakukan panggilan telepon. Panggil siapa? Departemen Kepolisian Jiangcheng. Kamu berniat untuk... Poyansai pasti memiliki tempat-tempat yang tidak bisa melihat terang hari. Selama kita menelepon polisi, mereka pasti akan mengirim orang untuk mengawasinya. Bukankah itu akan memperingatkan musuh? Laporan anonim itu tidak akan mengungkap identitas kita, tapi itu akan membuat mereka waspada. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada kita di dalam? Setidaknya di luar, akan ada sepasang mata yang mengawasi. Kamu benar-benar anak yang keji. The film was Memberantas kejahatan translated adalah jalan yang and benar. narrated Tidak ada by yang tercela tentang Mia. itu. Terlebih lagi ketika aku memutuskan untuk datang ke Poyansaimu. Aku tidak pernah berniat hanya mengandalkan autentikasi untuk mengalahkanmu. Aku akan masuk penjara. Kamu tidak akan pernah tahu kebenaran tentang ayahmu. Mengenai insiden ayahku saat itu, aku percaya hukum akan memberiku kebenaran. Bawa pergi. Ketua Persekutuan.
Sionan, oleh karena itu patung Buddha ini, apakah ini asli atau palsu? Apa yang Kiao Dao bedakan bukanlah kebenaran atau kepalsuan, tetapi menegakkan keadilan. Apakah patung Buddha ini asli atau palsu? Telah lama melampaui makna aslinya.